Itu enak-enak sedep. Ya, pro tantangan emis. Orang yang gak kuat-kuat mental, udahlah cabut aja kok. Ngapain sih kerja emis gitu ya. Tapi kalau orang yang terbiasa dengan emis, ya itulah emis. Gitu. Karena kalau udah benci namanya emis kita begini-begini. Mungkin teman-teman yang kayak Bang Bukhari nih, yang udah ngerasain emis desktop, ya Bang ya. Jalan kota, jalan selatan merah, kita ulang lagi ya Bang. Ya, terus kemudian feeder, terus kemudian emis semi online. Sampai sekarang online. Nah, kita beruntung nih menang bahwa data satu-satunya kementerian yang mempunyai data real time ketika emisi dirubah itu berubah ke PD-nya 1 kali 24 jam paling lama 2 kali 24 jam adalah Kemenang. Dinas enggak, dia pakai versi dan bodingnya ada di minggu kedua dan minggu keempat, dia tidak langsung berubah. Kalau kita dapatnya fasilitasnya lebih dibanding Dinas, terutama sesuai nyangkut. Ya tolong teman-teman ya, ini saya sedikit review dikit terkait emis mumpung ada ini semua. Ini sih materi ini hanya untuk kebutuhan dokumentasi ya. Bahwa pastikan ini kendala ada di MTS dan di MI. Kemarin sudah laporan ke saya. Siswa mutasi masuk di kelas tengah maupun kelas akhir ketika dia siswa sama juga RA dari kelompok A di kelompok B, tolong segera diinput. Misalkan kalau berjalanin. Karena apa? Siswa yang tidak terrecord rekam didiknya di Perpol PD, dia akan hilang datanya, tidak akan ada Perpol PD. Contohnya, asal lain, ya, Bang, kemarin nanti udah ke Musdatin, ya, Ciputat. Musdatin kocak. Kadang kita ketemu sama komputer lagi, kadang ketemu semua orang. Karena yang laporan sama saya dari Boy lama ketemunya komputer lagi, baru ketemu orang. Sekarang masuk ke akun Anda, permasalahan Anda, sih kita ketemunya sama komputer. Oh, kemarin dia ketemunya langsung sama orang. Ternyata ditelusuri NISN atas nama siswa yang bersangkutan tidak ada recordnya di kelas 5. Jadi Usdatin tidak membaca siswa itu masih ada di SD mana Bang? Enggak dulu? Tangerang. Tidak ada record di asal terdapat di kelas 5-nya. Kemarin udah pas ketika sinkron sama PDUM, sekarang kan ya MTSMI kan bisa dia tidak hijau, dia X. Karena apa? Yang siswa yang tidak tersinkron dengan PDUM dan PAPD tidak bisa mengeluarkan SK kelulusan dan STPJN. Itu kendalanya. Itu pertama. Kemudian MTS, siswanya sudah masih ada di PD residu, padahal siswa sudah keluar, udah di SMK di Lampung. Ya, itu kawasannya kakak MTS 2 tuh, yang cuma ke saya. Nah di Lampung kagak tahu nggak caranya narik siswa. Sama-sama aktif, yang bisa narik kan siswanya, yang bersangkutan. Kalau kita masukin MPS kan tidak boleh dari MPS sekolah asal, harusnya di sana. Dia nggak ngerti sampai dia ngomong CDSS tuh. Silakan hubungi operator dan bodyguard atau emisi Pak atau yang terkait lah. Itu karena sama-sama aktif, yang berhak narik adalah dia, kecuali satu tidak kita klaim. Kita merger, lain kan dulunya aktif, berarti berulang siswa itu ada di sana, dia yang wajib narik. Yang maksud jenjang PAUD dan tingkat bawah sudah muncul, itu ada sudah ada katanya bahwa PAUD dan sederajat era dia sejajar berdua, TK PAUD TK, udah ada jadwalnya. Jangan sampai yang sulinjar kepala madrasahnya doang, masih mending. Lah ini operatornya kalau semuanya kaget. Satu-satunya dari berapa? 5 orang. Bahwa Sulinjar ini, ya teman-teman jadi catatan ya, mungkin nanti ada teman-teman yang mau daftar ke SNPN atau SMK atau SMA, bahwa yang dinas sudah tidak lagi dipakai untuk nilai persentil itu menggunakan akreditasi, tapi menggunakan raport pendidikan. Paham? Yang ada 6 linearisasi itu digunakan. Jika nilainya baik, itu nilainya 100. Tapi nilainya sedang, itu 67. Nilainya cukup 33. Saya nggak bisa tampil, tapi kemarin saya sudah ada ini ya, TL dari dinas. Nih. Pentingnya kemampuan literasi itu murid, numerisasi murid, karakter murid itu yang dipakai buat kalau untuk yang dari MI sampai MA. Ya, kemudian untuk
kondisi pendidikan tunggal ika, kemudian keamanan sekolah dan kualitas pembelajaran itu yang dari guru. Makanya guru kerja selincar ya jangan ogah ngelihat soalnya 152 udah ogah ya. Lama banget udah gitu literasi, ya kan? Nah, atau dia bilangnya tidak mau menjawab, hati-hati. Jangan tidak mau menjawab, karena itu bisa. Ingat nggak zaman ujian mungkin zaman saya sekolah. Jika jawab nilainya 2, nggak jawab nilainya 0. Kalau seandainya jawabnya kurang berarti strip dikurangin 1. Makanya hati-hati, teman-teman harus. Terutama yang guru-guru nih, guru-guru itu yang benar-benar jadi patokan. Jadi langsung saja pada Pak Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, yang saya hormati rekan-rekan kemarin di pon 5 manggil sama teman gitu ya. Alhamdulillah, kebetulan memang saya di Kanwil di timnya Pak Sukadi di kurikulum dan evaluasi, dan juga terkait ijazah sampai dengan kemarin alhamdulillah juknis ijazah sudah turun. Ya, suratnya sedang kita buat pengantarnya dan insya Allah siang ini kita sebarkan ke teman-teman sekalian. Kita sudah lama menunggu, apalagi jenjang MA yang sudah dari tanggal 5 Mei ya. Nah, MA 5 Mei sudah meluluskan tapi juknisnya belum ada. Gitu. Nah, jenjang MI, MTS dan RA akan meluluskan di tanggal 2 Juni. Insya Allah, mudah-mudahan proses penanganan ijazah tahun ini kita berharap bisa berjalan dengan lancar. Ya, ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita perhatikan terkait tentang ijazah dan lain-lainnya terkait penanganannya, yang mana Bapak Ibu adalah operatornya. Kita punya namanya PDUM. Tahun lalu pun kita dari mulai pelaksanaan ujian, manajemennya sudah ada di PDUM. Apa yang bisa dilakukan PDUM, Bapak dan Ibu semua sudah sangat paham. Penomoran generate nomor peserta segala macam sampai dengan cetak SKL itu di PDUM. Dan ada yang berbeda pada tahun ini, kita untuk ijazah tadi sudah disampaikan Bapak Kasih bahwa tidak lagi ditulis tangan seperti itu. Ya, mungkin nanti kita cermati bersama-sama terkait bagaimana penanganan ijazah. Kalau penanganan PDUM sepertinya tahun lalu, tahun ini terkait untuk input nilai, mapel dan segala sesuatunya, pengaturan mapel di situ sudah terbiasa Bapak dan Ibu semuanya. Nggak berubah seperti tahun-tahun yang lalu. Apalagi RA paling gampang, tinggal klik luluskan, cetak SKL. Gitu. Cuma tahun ini yang berbeda adalah kita melakukan pencetakan ijazah di PDUM. Kementerian Agama bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang menangani pendidikan telah mengembangkan sistem. Di Kemendikbud itu ada manajemen ijazah dan kita ada PDUM. Kalau teman-teman di Dinas Pendidikan cetak langsung dari manajemen ijazah. Kalau kita dari PDUM. Memang ada beberapa hal-hal yang memang sangat penting bagi kita. Kenapa kita kekeh menggunakan PDUM? Karena kita ada ENIS, kita ada ENIS. Gitu. Jadi apa yang telah kita bangun sama-sama ya seyogianya kita gunakan untuk kita untuk maju. Kemarin di pon 5 manggil sama teman gitu. Ya, alhamdulillah. Kebetulan memang saya di Kanwil di timnya Pak Sukadi di
kurikulum dan evaluasi, dan juga terkait ijazah sampai dengan kemarin alhamdulillah juknis ijazah sudah turun. Ya, suratnya sedang kita buat pengantarnya dan insya Allah siang ini kita sebarkan ke teman-teman sekalian. Kita sudah lama menunggu, apalagi jenjang MA yang sudah dari tanggal 5 Mei ya. Nah, MA 5 Mei sudah meluluskan tapi juknisnya belum ada. Gitu. Nah, jenjang MI, MTS dan RA akan meluluskan di tanggal 2 Juni. Insya Allah, mudah-mudahan proses penanganan ijazah tahun ini kita berharap bisa berjalan dengan lancar. Ya, ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita perhatikan terkait tentang ijazah dan lain-lainnya terkait penanganannya, yang mana Bapak Ibu adalah operatornya. Kita punya namanya PDUM. Tahun lalu pun kita dari mulai pelaksanaan ujian, manajemennya sudah ada di PDUM. Apa yang bisa dilakukan PDUM, Bapak dan Ibu semua sudah sangat paham. Penomoran generate nomor peserta segala macam sampai dengan cetak SKL itu di PDUM. Dan ada yang berbeda pada tahun ini, kita untuk ijazah tadi sudah disampaikan Bapak Kasih bahwa tidak lagi ditulis tangan seperti itu. Ya, mungkin nanti kita cermati bersama-sama terkait bagaimana penanganan ijazah. Kalau penanganan PDUM sepertinya tahun lalu, tahun ini terkait untuk input nilai, mapel dan segala sesuatunya, pengaturan mapel di situ sudah terbiasa Bapak dan Ibu semuanya. Nggak berubah seperti tahun-tahun yang lalu. Apalagi RA paling gampang, tinggal klik luluskan, cetak SKL. Cuma tahun ini yang berbeda adalah kita melakukan pencetakan ijazah di PDUM. Kementerian Agama bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang menangani pendidikan telah mengembangkan sistem. Di Kemendikbud itu ada manajemen ijazah dan kita ada PDUM. Kalau teman-teman di Dinas Pendidikan cetak langsung dari manajemen ijazah, kalau kita dari PDUM. Memang ada beberapa hal-hal yang memang sangat penting bagi kita. Kenapa kita kekeh menggunakan PDUM? Karena kita ada ENIS, kita ada ENIS. Gitu. Jadi apa yang telah kita bangun sama-sama, ya seyogianya kita gunakan untuk kita, untuk mengajarkan ke semuanya terhadap nilai siswa kita. Gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu menentukan kelulusan, berarti sudah menilai semuanya untuk penilaian ijazah, baik itu dari nilai rapotnya dan nilai dari kelas 4, 5, dan 6 serta ujiannya, semua dinilai Bapak Ibu bisa dipertimbangkan oleh rapat kelulusan siswa. Nah, selanjutnya siapa yang akan mengesahkan ijazah itu akan dilihat dari akreditasi madrasah. Akreditasi madrasah, kenapa harus ini madrasah? Karena ijazah hanya bisa diterbitkan oleh madrasah atau RA yang terakreditasi bagi jenjang MI, MTS dan MA, MAK. Dan kalau RA masih ada pengecualian, udah punya IJOB boleh ngeluarin, walaupun belum akreditasi. Ya, RA ada pengecualian. Kita masih berikan keleluasaan lah, gitu ya. Karena Ban PDM pun sampai saat ini masih juga berproses, gitu. Nanti masih juga mereka integrasikan dari Ban SM dulu. Saat ini untuk jenjang RA kita masih berikan untuk berhak menandatangani ijazah. Itu jadi mengeluarkan ijazah dicetak di di RA masing-masing dan bisa menandatangani kepala RA-nya. Kalau MI, MTS dan MA, ada nggak yang tidak terakreditasi di Jakarta Selatan? MA sudah semua, Bu. Ada satu, tapi ini hanya tinggal ada beberapa yang
mengulang ya. Oh ya, kalau nanti ban PDM-nya sudah mulai bergerak, mungkin ada pendaftaran, sepertinya sudah mulai ada pendaftaran di ban PDM hari kemarin kalau tidak salah. Nah, jadi kalau ada yang sudah habis atau